Research itu adalah sebuah inisiatif, kependekan dari Resource Hub for Strengthening Capacity on Financial Resilience. Ini adalah sebuah inisiatif yang dibangun untuk mendukung teman-teman CSO dan juga NGO di Indonesia dalam membangun ketangguhan kelembagaan dan juga keuangan organisasi. Jadi dengan sifatnya yang kita berkolaborasi, jadi riset itu memang diinisiasi pertama kali oleh Ford Foundations, tapi kita membangun ini bersama dengan mitra-mitra penguat kapasitas, capacity builders yang ada di Indonesia. Misalnya kita bekerjasama dengan Remdek dan juga dengan Penanggung. Pertama, pajak itu adalah kontribusi wajib. Kontribusi tapi wajib kepada negara. Itu kenapa kita disebut wajib pajak. Seharusnya kita ini adalah pembayar pajak, tapi karena bahasa definisinya adalah kontribusi wajib, kita disebut wajib pajak. Siapa yang wajib berkontribusi? Orang pribadi atau badan. Jadi otomatis terutang kepada orang pribadi atau badan. Ada beberapa peraturan yang memang kita belum update, karena kan untuk peraturan perpajakan itu selalu update ya tiap tahunnya. Kita belum dapat sosialisasi itu. Itu yang perlu kita upgrade lagi kemampuan perpajaknya agar kita mengetahui mana saja yang dikenakan atau yang disebut dengan objek pajak, sehingga pada saat pelaporan kita sudah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Untuk bisa lebih mandiri secara finansial, tidak bergantung dengan donor. Dan dengan adanya selalu update sistem perpajakan tersebut, terkadang kita ketinggalan. Jadi udah berapa lama tahu-tahu salah. Dan terkadang pun ketika kita konsultasi ke KPP, dari tempat kami di KPP Purwosari Solo, terkadang staf pajaknya juga tidak tahu tentang update itu gitu. Aturan yang selalu berubah itu yang menyebabkan objek pajak atau wajib pajak itu biasanya ketinggalan informasi mengenai aturan-aturan dari perpajakan. Ya, pertama tantangannya adalah pemahamannya yang kurang. Ya, yang kedua memang dari pajaknya sendiri kan tidak ada sosialisasi yang aktif ya, yang kita harus aktif sendiri. Lalu yang ketiga, karena orang keuangan terbatas di NGO, untuk ngurusin pajak sendiri jadi kekurangan waktunya gitu. Yang pertama tentu saja memahami transaksinya, jangan sampai salah dalam menerapkan baik itu tarif maupun perhitungannya. Yang kedua kemudian bahwa laporan pajak itu kan banyak, ada yang bulanan, tahunan. Itu kita harus paham sinkronisasi antara yang bulanan dengan tahunan, seperti itu Mbak. Ya berarti tentu saja komputernya gitu ya, komputernya yang bisa kompatibel dengan install aplikasi-aplikasi perpajakan, baik yang sifatnya aplikasi langsung dari pajak maupun yang online langsung gitu. Kemandiran finansial itu adalah organisasi itu terbebas misalnya dari tidak lagi memikirkan hal finansial, misalnya dengan adanya unit bisnis yang dibangun oleh organisasi. Tangguhan dari sebuah organisasi untuk tidak berpangku 100% ke donor saja. Maka dari itu kita harus memikirkan kedepannya apa yang perlu agar kita bisa survive, yaitu dengan membuka lini bisnis sesuai dengan pilar atau visi misi dari organisasi kita tersebut, atau bisa jadi dengan fundraising juga.